Ahuy, gue mau tanya dong, eh mengenai gimana kita bisa nyimpen duit, atau gimana supaya kita tahu nih duit yang kita simpen nih mau diapain. Terus duitnya nih mau disimpannya dengan cara gimana? Eh, apa jangka panjang, jangka pendek, terus kapan kita harus gunain duit jangka panjangnya, kapan kita harus gunain duit jangka pendeknya gitu. Itu yang gue masih belum ngerti nih. Gimana? Boleh lu jelasin ya? Aku senang banget dengan konsep susu dan madu chart. Jadi konsep susu dan madu itu digunakan dalam konteks kekristenan yang menggambarkan berkat dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Nah, ini mengajarkan bahwa pentingnya percaya kepada Tuhan dan mengandalkannya sebagai sumber kehidupan, perlindungan, dan berkat. Nah, susu itu adalah simbol dari nutrisi, pertumbuhan, dan kehidupan yang berlimpah. Sedangkan madu itu adalah simbol dari manisnya berkat, kegembiraan, dan kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Susu itu dibikin hari ini, kemudian kita taruh 3 hari lagi, pastikan kita tidak berani minum. Tetapi kalau madu kita simpan di meja, dan tahun depan kita pasti berani minum. Apapun yang kita punya, mesti set priority, short term solution dan short term problem. Berikut adalah pengelompokan berdasarkan prioritas untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, must. Jadi kebutuhan esensial yang Harus. untuk keberlangsungan hidup. Jadi harus banget kita punya. Yang kedua adalah needs. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya. Yang ketiga, nice to have. Kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup kita. Berarti yang misalkan gitu ya, nice to have gitu. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa gitu kalau nggak punya. Tapi kalau kita punya, itu bisa bikin kualitas hidup kita naik. Misalkan gue lagi senang olahraga nih, kalau gue pakai sepatu biasa aja ya oke-oke aja kan gue olahraga. Tapi kalau gue punya sepatu lebih bagus, proper untuk olahraga, ya lebih bagus kan gitu. Ya, betul. Terus Yang keempat, can wait. Kebutuhan yang bisa ditunda tanpa menunggu kesejahteraan. Jadi kita masih bisa menunda walaupun kita nggak beli. Oke. Yang terakhir adalah not really. Jadi kebutuhan yang tidak mendesak ataupun bukan prioritas utama kita. Jadi, ini ya udah gitu, kalau punya duit lebih atau harta lebih ya baru kita bisa ini gitu. Ini ditaruh di prioritas paling terakhir gitu ya. Yes, betul banget, Char. Jadi ingat nih, karena kalau semua penting, semua tidak ada yang penting dalam hidup kita. Benar banget tuh, sering banget tuh kita kejebak tuh. Ini prioritas, ini prioritas, ini prioritas. Semuanya prioritas, berarti nggak ada prioritas kan? Betul. Iya. Jadi kita perlu kelola dengan baik semua yang ada di tangan kita. Ya. Enjoy it, invest, ataupun kita waste. Nah, aplikasi dari konsep susu dan madu adalah mengajarkan kita untuk menghargai dan bersyukur atas berkat dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, serta untuk hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepadanya sebagai sumber segala kebaikan. Nice, thank you. Berarti kalau gue boleh recap gitu ya, adalah ketika kita punya duit, kita nggak boleh invest di hal-hal yang nggak penting, itu udah pasti. Tapi kita harus tahu juga nih, ini duit dalam jangka waktu dekat kita mau gunain untuk apa gitu ya. Terus kalau emang nggak perlu banget, kita bisa simpan ini untuk jangka panjang gitu ya. Betul. Keren konsepnya. Oke, thank you Huy. Thank you, Chad.